Perkenalkan, nama saya Desi Togi Sinta Tambunan, NIM 119140073 dari Prodi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Edimia Rosa Friana, NIM 119140018 dari Prodi Teknik Informatika. Nama saya Bagas Putra Pradana dengan NIM 1192079 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazali, NIM 119220152, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Halo, nama saya Desi Fitri Yudanto, NIM 1191428, Prodi Teknik Informatika dari kelas TPB 40. Hey, halo semuanya. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil laporan RBL kami, Bel Listrik Sederhana. Perkenalkan, nama aku Brigita Charmelia Pranginangin, NIM 119220102 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sumatera. Bel Listrik Sederhana, kelompok 2 TPB 40. Latar belakang. Bel listrik digunakan sebagai alarm atau penanda untuk mempermudah manusia. Bel listrik berkaitan dengan sifat kemagnetan. Bel listrik pertama kali ditemukan oleh Joseph Henry pada tahun 1878. Contoh penerapan medan magnet terdapat pada bel listrik yang pertama kali ditemukan tahun 1878 dan mengalami perkembangan yang praktis dengan alat yang manual, kemudian dikembangkan lagi dengan menggunakan listrik dengan bunyi yang bervariasi. Dasar teori. Magnet adalah suatu benda yang secara alami dapat menarik benda-benda lain yang terbuat dari bahan logam. Bahan-bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet dapat digolongkan menjadi bahan paramagnetik, diamagnetik, dan ferromagnetik. Daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet disebut medan magnet. Medan magnet pada suatu titik dinyatakan sebagai suatu vektor yang dahulu disebut induksi magnetik atau rapet flux magnetik. Sumber magnet. Dua jenis magnet, yaitu magnet permanen atau alami dan magnet buatan, memiliki sifat kemagnetan hanya sementara. Arah medan magnet dari suatu kawat yang mengalirkan arus listrik dapat ditentukan dengan menggunakan aturan tangan kanan, yaitu dengan cara menggenggam kawat di mana ibu jari menyatakan arus listrik dan 4 jari lain menyatakan arah medan magnet. Dapat dilihat dari gambar di sebelah kanan. Penjelasan desain. Ketika saklar dalam keadaan on, rangkaian akan menjadi tertutup, sehingga menghubungkan sumber arus listrik ke interruptor atau sekrup pada batang kayu melalui kawat tembaga. Kemudian, arus dilanjutkan menuju ke lempengan baja dan selanjutnya menuju ke kumparan tembaga yang dililitkan pada paku. Ketika arus listrik mengalir melalui kumparan, paku akan berubah menjadi magnet. Setelah itu, lempengan logam atau besi yang dilekatkan pada lempengan baja akan tertarik ke arah paku. Logam atau besi ini kemudian dilekatkan dengan kawat yang nantinya digunakan sebagai pemukul bel. Tertariknya lempengan tersebut mengakibatkan kawat pemukul bergetar dan memukul bel atau lonceng hingga berbunyi. Pada saat yang sama, hubungan lempengan baja dengan interruptor terputus, sehingga arus listrik berhenti mengalir. Berhentinya arus listrik itu menyebabkan paku kumparan kehilangan sifat magnetnya. Akibatnya, lempengan baja kembali ke posisi semula. Lempengan baja kembali terhubung dengan interruptor dan arus listrik kembali mengalir. Sifat magnet pada kumparan muncul kembali. Begitu seterusnya hingga saklar dimatikan atau dalam keadaan off. Nah, besarnya energi listrik yang diperlukan berkisar dari 9 sampai dengan 18 volt. Jika energi listrik yang diberikan terlalu kecil, bel listrik tersebut tidak dapat bekerja secara optimal atau bahkan tidak bekerja sama sekali. Namun, jika energi listrik yang dialiri terlalu besar, maka akan sangat berbahaya dan jelas
bel listrik tersebut akan terbakar karena timbul energi panas yang berlebih. Komponen yang digunakan dalam pembuatan bel listrik. Nah, dapat dilihat sendiri. Alat yang dibutuhkan dalam pembuatan bel. Ada tang, palu, obeng, pisau kecil, gunting tumpul, solder, mister, dan pensil. Nah, di sini ada desain bel listrik. Mengenai kumparan yang nantinya berfungsi sebagai sumber medan magnet, kumparan tersebut dibuat dengan cara melilitkan kawat tembaga pada paku ukuran 9 inci. Banyaknya lilitan tergantung kebutuhan. Jika ingin menghasilkan medan magnet yang kuat, namun membutuhkan energi listrik yang sedikit, maka lilitan dibuat lebih banyak. Ringkasnya, jumlah lilitan minimal untuk sumber tegangan 9-18 volt dengan bahan kawat tembaga berdiameter 1 mm pada paku 9 inci adalah 200-300 lilitan. Pada bagian lempengan baja atau pegas dan lempengan besi sebagai lengan pemukul, disatukan menggunakan sekrup kecil. Sebaiknya sekrup yang digunakan berjumlah 2 buah agar lebih kokoh. Pada bagian ini kemudian dilakukan penyolderan antara kawat tembaga yang berasal dari kumparan dengan lempengan baja yang terhubung ke interruptor atau sekrup berukuran 1,5 inci. Pada bagian kumparan, ujung paku 9 inci diberi penahan supaya kumparan tidak bergeser ketika didorong oleh lempengan besi. Penahan berupa lembaran aluminium yang dipasang vertikal dengan pemakuan untuk melekatkan pada papan. Nah, untuk bagian dudukan lempengan baja dan besi, tahap pemasangan diawali dengan melekatkan lempengan pada dudukan, kemudian dilanjutkan pemasangan ke bidang papan. Kesimpulan, nah proses pembuatan bel listrik ini tergolong mudah karena bahan inti dapat ditemukan di lingkungan sekitar seperti baterai, kawat, dan lonceng tersebut. Namun, kelemahannya, penggunaan bel ini butuh tegangan listrik yang cukup tinggi. Dan keunikan dari bel ini terdapat di prinsip kerjanya. Jika saklar ditekan, sumber arus listrik mengalir ke kumparan sehingga paku mendapat magnet yang akan menarik logam. Di lempengan tersebut terdapat kawat yang digunakan memukul bel sehingga bel berbunyi. Sekian penjelasan laporan dari kelompok kami. Semoga video ini berguna bagi teman-teman semua. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.